Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama saya Maureen Lumempo. Nah, Tribuners, belakangan ini banyak terjadi kasus yang meresahkan, yaitu tentang perdagangan orang yang korbannya itu banyak dari Indonesia. Bahkan salah satu kasusnya itu ada dari korban yang berasal dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dan memang awal mulanya ceritanya itu karena memang dia punya kebutuhan untuk mencari pekerjaan, kemudian ada tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji fantastis, kemudian sehingga dia tertarik untuk bekerja di sana. Namun sesampainya di sana ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Akhirnya karena merasa terancam kehidupannya di sana, ia meminta pertolongan kepada seorang aktivis yang dikenal cukup vokal dan juga sudah banyak membantu orang-orang untuk di beberapa kasus, dan untuk itu beliau pun berhasil akhirnya dipulangkan ke tanah air. Nah, mungkin kita mau cari tahu bagaimana cerita sebenarnya atau fakta-fakta yang terjadi mengenai kasus ini, dan tentunya di balik penyelamatan korban perdagangan orang ini ada seorang sosok yang saat ini sudah kita undang di Tribun Podcast. Untuk itu langsung saja kita sapa Ibu Maria Taramen. Halo Bu, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke Bu. Nah, mungkin langsung mulai nih tanpa berlama-lama nih Bu. Ini kasus perdagangan orang yang korbannya itu dari Minahasa Utara kalau tidak salah ya Bu. Ya, Nah, itu awal mulanya diceritakan bagaimana Bu? jadi sekitaran tanggal 13 atau 14 Mei itu yang Franco ini dia Franco. masuk di Messenger, di inbox. Dia bilang, "Kak Maria, boleh kok kita minta tolong?" Kita bilang, "Oh, kenapa, ada masalah apa?" Kok dia bilang, "Kita kok sekarang ada di Kamboja." "Oh, bikin apa di Kamboja?" "Kita ada kerja." "Terus apa yang harus kita bantu karena di Kamboja ini?" "Kita sepertinya so salah ini, Kak. Karena kita kok merasa ini sama dengan so ilegal so kita atau bagaimana?" Dia bilang, "Kenapa nggak boleh berpikiran begitu?" Dia bilang, "Karena orang ini sebenarnya datang kemarin mau ke Thailand, mau kerja di Thailand, tapi nyatanya sampai sini ternyata orang di Kamboja, diseludupkan ke Kamboja. Kemudian sampai detik ini orang pe paspor, KTP dan segala macam surat-surat penting itu nggak ada pada orang, perusahaan tahan. Orang kemarin tanda tangan kontrak kerja nggak sesuai dengan kesepakatan yang ada di Manado." Orang bercerita. Baru torang pe biaya selama perjalanan yang perusahaan bilang perusahaan mau tanggung, ternyata itu dibebankan semua ke dorang. Jadi dari dorang pe gaji yang harusnya $800 ya, $800 Iya, itu dorang mau terima $800. tiap bulan, akhirnya dorang cuma terima 600 karena 200-nya itu dipotong dengan berbagai macam alasan. Gitu. Jadi dia bilang, sepertinya orang ini so mengalami dengan tuh yang orang baca-baca di berita, Kak, itu penipuan Kasus-kasus TPPO sebelumnya. ini. Ternyata tuh orang ini, konte bilang, "Terus kita mau bantu dengan cara bagaimana? Masalahnya kita ini tidak tahu dunia sana, ceritanya juga ini di luar negeri. Kalau cuma bilang di daerah Palu atau daerah mana, semua baku telepon siapa ya tuh boleh orang baku telepon akan bisa minta tolong. Ini ceritanya di Kamboja, baku telepon yang siapa?" Cuma saya bilang, "Kakak mau usaha, mau cari DP jalan keluar. Tapi ngajang berharap banyak nih. Kita ini baru mau usaha, nyak mau janji dang. Kalau ngana memang betul, coba ngana kumpul dulu dan kirim semua tuh data-data pendukung ke sini. Contoh waktu ngana pergi di Jakarta nginap di mana, mana DP bukti-bukti dokumentasi, apakah itu berupa foto atau apa segala macam." Dan dia penuhi itu, memang dia kirim semua. Dia kirim juga data-data ketika dorang urus paspor di imigrasi, ada no semua DP video-video dorang berangkat ada. Sampai posisi waktu itu dia di apartemen, kita suruh DP titik GPS, kemudian kita suruh video DP posisi dalam bagian luar, bagian dalam apartemen. Kita pikir cukup ini data ini, sudah diam dulu, kita mau coba untuk komunikasi ke pihak-pihak terkait dang. Sebelumnya dia itu kenapa dia boleh yakin sekali dong kalau ini kerja yang layak di sana? Apakah memang tidak mencurigakan dorong pe proses rekrut waktu itu atau bagaimana kalau dari ceritanya? Kalau untuk Franco cerita awal enggak,
Karena yang rekrut dia kan DP teman yang so kerja di sana. Oh. Gitu. Jadi DP teman yang so dua di sana bilang, tang kemari jatuh orang kerja bagus di sini, begini. Ya, dia ceritakan sama tuh yang nanti ngoni mau kemari biarnya ndak ada doi 1.000 perak di tangan ndak masalah karena semua perusahaan yang mau tanggung. Jadi dari pengalaman teman, jadi percaya dia. Iya percaya, cuma rupa dorang pe wanti-wanti sebenarnya kalau boleh badiam-badiam Jo, ndak usah orang tahu. Bahkan orang rumah sendiri pun kalaupun DP istri tahu itu ke Thailand dan kerja apa DP istri ndak terlalu banyak tahu. Apalagi DP orang tua itu ndak tahu dia ada di sana. Makanya pada waktu kejadian kemarin itu dia kan wanti-wanti sekali jangan sampai heboh kemudian DP orang tua mendapat tahu karena DP orang tua ndak tahu dia lagi bermasalah. Nah itu. Dan memang cara perusahaan memang seperti itu DP cara merekrut. Jadi anggota keluarga kebanyakan kecolongan juga untuk mau cegah dorang jalan ke sana karena memang informasi minim keluar untuk informasi berbagi itu pada orang. Kalau misalkan soal ini Franco ini kenal Ibu Maria atau memang kerabat dekat atau bagaimana, Bu? Kalau kenal cuma di Facebook berteman. Tapi kapan berteman kita juga ndak ingat. Kalau bilang baku ketemu ndak pernah ketemu. Orang nanti ketemu pas dia balik dari itu dari Kamboja. Kita juga sempat mempertanyakan, kenapa nggak harus percayakan kita? Coba cari dulu yang lain-lain. Kita pikirkan dia pasti punya saudara yang aparat, yang kerja di bagian pemerintahan. Saya maksud, dorang jo dulu dang. Cuma dia bilang, Kak minta maaf, kita tidak bisa percaya dorang. Dan dorang juga tidak ada sejarah bantu-bantu yang begini. Kalau kakak, kita ikuti kakak perjalanan yang selama ini memang dia bantu-bantu orang. Dan itu memang real begitu. So membantu dang, tidak harus jadi ada biar segala dia macam. Kenal, dia walaupun yakin. Dia tidak kenal, dia Ibu seperti Maria memang yakin bantu. sekali pak kita. Walaupun kita sendiri kita tidak yakin kita mampu atau enggak untuk dapat Karena kasih memang pulang belum dia. pernah ada Nggak kasus begini. Nggak pernah baru ini Terus pas terima data-data yang dia kirimkan itu, terus kelanjutannya bagaimana, Bu? Waktu itu kita ingat ini harus dibawa ke jaringan-jaringan aparat yang selama ini juga banyak membantu untuk urusan-urusan penyelesaian masalah. Kita minta bantu-bantu dorang juga karena ini kok berawal dari tiap presiden datang kan kita selalu diamankan. Jadi DP deal kalau kita ada masalah bantu selesaikan supaya ketika presiden datang kan kita tidak mau buka-buka spanduk lagi. Dan itu memang perjanjian memang so jalan dan selama ini. Yang kita ingat Bin, kita kasih data ke Bin dan dia bilang oh iya kuat ini cukup. Kita pergi di Dir Intel, itu orang-orang pertama yang kita hubungi. Pak Dir minta tolong karena kita juga tidak bisa sembarang meminta tolong orang karena orang sekarang sudah jadi tidak tahu mana musuh, mana kawan, mana lawan untuk kasus begini. Karena melihat proses perjalanan Franco yang sepertinya mudah begitu, orang ilegal dan mudah, ini kan kita sudah jadi berpikiran bahwa ada yang tidak beres nih di sini. Jadi kita juga harus serba hati-hati. Kayaknya melibatkan yang ya tanda kutip dan kita mulai mencurigai ada oknum-oknum di instansi-instansi yang bermain di sini. Jadi memang kita ke Pak Dir Intel memang minta tolong sekali Pak Dir ini dokumen minta tolong akang. Pak Dir bilang coba dulu data-data pendukung yang lain dan ada beberapa data yang diminta Pak Dir. Kita minta ke Franco. Cuman karena memang komunikasinya kan cuman malam, tidak bisa untuk siang karena ya sama dengan orang bilang orang pekerja sistem target. Satu hari target tinggal 5 juta. Kalau tidak capai, dorang jam tambah kerja itu bisa sampai tengah malam. Nah, biasanya kalau dia selesai kerja itu baru baku kirim komunikasi. Itu pun kalau malam ini dia pakai akun FB lain, besok lain lagi. Dia tidak bisa pakai lagi itu terus karena dia bilang Kak, IT di sini itu DP bagian-bagian saraf itu memang luar biasa dari Cina sana. Jadi katanya dorang dijanjikan kerja jadi petugas call center katanya Kak. Cuma ternyata di sana terpaksa bekerja sebagai online scammer ya. Betul. Atau penipu yang memang lagi marak. Kalau ke Franco itu kan kemarin dia mau jadi operator di bagian Tokopedia, kalau tidak salah. Katanya begitu. Tapi setelah sampai di sana kan akhirnya dia mencuri, bukan mencuri sebenarnya. Jadi dengan berbagai tipu daya akhirnya orang dengan senang hati begitu mentransfer uang ke rekening yang diberikan. Nah, yang kita juga menjadi juga tanda tanya, ini rekening ini, contoh Franco bilang, kalau ada satu rekening
yang dilaporkan oleh orang yang berhasil ditipu itu kan diblokir. Iya. Tidak sampai 5 menit timbul lagi ini nomor rekening baru atas Baru. nama orang lain. Kita pikir-pikir, tuh orang ini mau bikin rekening susah, Testing amat. kok bisa-bisanya orang di luar ini gampang sekali mau bikin nomor rekening begini. baru. Hal-hal semacam itu kita pikir, ada apa ini kok sampai begininya, dan ya kita tadinya yang Sebegitu cuma berpikir mudahnya, ya. mau bantu Franco, malah jadi terlibat tahu banyak hal dan soal nih model-model begini. Mengerikan juga sih sebenarnya. Terus kalau dari cerita Franco ini sendiri, dia itu di sana perlakuannya bagaimana dari dorang? Apakah memang ada sampai kekerasan fisik misalkan atau? Kalau pengakuan Franco secara fisik enggak. Tapi rupa dia bilang tangan mesti atas keyboard. Kalau di bawah denda, kalau kaki silang denda, makan harus Iya, jadi memang dorang Gerak-gerik kehidupan- terbatas memang. Betul, tidak boleh pegang handphone, tidak boleh sembarang menyampaikan informasi ke pihak keluarga, semua. Jadi dorang mau baku telepon atau mau baku WA dengan keluarga juga akan keluar di situ. Jadi Dorang biasanya pantau terus. karena manajernya juga orang Indonesia, orang Manado, jadi gampang sekali dorang langsung kan semua itu didenda. Jadi saya mau terima gaji dorang kadang-kadang di sana. So habis deng potong-potong denda. Perusahaan di Kamboja itu DP orang pekerja yang sama dengan Franco itu ada berapa orang? Dan itu ada juga dari Sulut. Dari Sulut Selain paling Franco. banyak malah. Oh, justru paling banyak. Bahkan kita dapat data dari Polda kemarin kan itu orang dari Tomohon itu paling banyak. Tomohon, kemudian dari Kauditan, ada dari Amurang juga. Cuman yang memang agak menyolok DP orang di sana paling banyak ini orang Tomohon, no. Sana banyak. Oke. Dan biasanya itu yang dorang alami sama dengan Franco begitu. Sebenarnya sama, DP perlakuan sama. Cuman jadi kok ada sistem begini. Denda-denda ini bisa tidak dorang dapat, yang penting dorang rekrut orang. Oh. Jadi begitu. kayak Franco. Ketika Franco ini banyak denda, kalau dia dapat rekrut 3-4 orang, no satu orang kalau dapat 200 juta pada orang, $200. So tutup tuh orang punya potongan denda Jadi ini. bisa jadi juga itu yang dilakukan temannya Franco ya. Betul. Jadi begitu. Nah, cuma Franco nyandak rekrut dalam waktu dekat itu karena memang dia serencana dan memang mau Berarti kurang lebih berapa lama Franco di sana itu bekerja? Dia masuk itu kan baru 2 minggu. Oh, Dorang kan 2 minggu, tiap 2 minggu dorang terima gaji. Ada terima gaji bulan, ada gaji 2 minggu satu kali. Jadi pas dia 2 minggu dia terima gaji. Nah, baru mau 1 bulan dia sudah jemput. Karena sudah minta tolong Pak Ibu itu. Dia bukan baru 1 bulan kok sebenarnya. Dia kan minta tolong tanggal 14 bulan Agustus nanti kita keluar. Mei, Juni, Juli soto keluar dari perusahaan. Cuma nanti kau tak balik di sini bulan Agustus. Bayangkan DP lama itu. Itu pun dari minta tolong ke semua pihak, ini sudah diam sebenarnya 1 bulan. Franco bilang, Kak, kok bagaimana dengan kita ini? Kita Waktu bilang, Taba diam itu karena apa mungkin Bu DP masalah? kita lihat tidak mengerti karena pada waktu kita sampaikan ke BIN laporannya waktu itu tiba-tiba kita didatangi oleh Bais. Toh, Bais datang, Ibu kami mendapat laporan begini. Laporannya dari Ibu. Oh ya betul Pak. Ya kita kooperatif begitu maksudnya. Benar toh karena itu dari kita dan kita bertanggung jawab untuk kita berikan data. Laporan balik itu RDP dengan Komisi 1 itu dengan Menteri Luar Negeri dan dorang Franco itu disebutkan begitu bahwa 12 orang ini harus dipulangkan Franco dari Sulawesi Utara. Dari Pak Dir Intel sendiri, Dir Polda sendiri itu ke Mabes dan itu preskon sampai dibentuk Satgas waktu itu. Satgas TPPO itu. Betul, sampai kemudian kerja-kerja Satgas itu memang terasa karena Dorang update terus Pak ya betul Ibu Maria. diupdate ke kita. Jadi pada waktu Satgas itu terbentuk, yang tadinya dorang tempat di Basura itu di apartemen Basura itu, dorang pindah ke Banten dari Basura ini biasanya kan langsung ke Soekarno Hatta tuh dorang berangkat. Tapi ini dorang pindah ke Banten, dari Banten dorang pindah ke Bali karena memang dorang ditekan-tekan terus, maksudnya memang
kerja begitu, tim-tim yang dibentuk itu kerja. Tapi yang eksekutornya di sana ini yang enggak jalan. Kita pikir siapa ya ini? Jadi kita lihat waktu itu 1 bulan Franco ternyata dia so pasrah, dia bilang ya kak sudah kalaupun kita dapat tahu, karena memang perusahaan lagi cari-cari siapa yang membocorkan ini data-data ini. Cuma DP orang udah enggak dapat, tapi dokumen-dokumen yang dikirim ke kita itu so bocor semua. Dari dapat tahu memang so ada kebocoran. Nah ini Franco DP kelebihan memang dia agak sedikit pinter di IT. Itulah DP kelebihan. Kalau dia enggak pinter di IT, so lama dapat hidup dia. Paling ulang lagi. Nyandak mendahului bahwa Tuhan yang punya apa, tapi selama kejadian di sana membocorkan rahasia itu memang fatal DP akibat. Dan itu ada kasus yang ditemui Franco di sana sampai putus DP tangan karena balumpa dari apartemen 5 tingkat karena disiksa secara fisik. Syukurnya Franco memang tidak alami itu yang dialami orang lain begitu. Ketika dia keluar dari perusahaan dijemput sama polisi sampai di kantor polisi, dia dapatin orang Aceh ini yang seberapa bulan tidak diproses. Orang mau pulangnya tidak ada dokumen, mau pulang bagaimana? Mau telepon keluarganya tidak ada teleponnya, ada handphone. Perusahaan so tahan semua. Dorang itu pun orang tidak balumpa dari apartemen. Kalau tidak balumpa mungkin dia sudah hidup dorang. Karena saking susahnya mau keluar ya, dari situ. Betul. Jadi dorang kalaupun tidak mencapai target kerja, ada sistem katanya dipulangkan. Nah dipulangkan itu dorang tidak dikasih pulang sebenarnya. Dorang malah dijual ke perusahaan lain. Ya sistem begitu Jadi waktu 1 bulan itu ndak ada hasil, kita sampai sempat buang kata-kata begini ke ada salah satu aparat yang kita bilang gini, Pak, kita sih ndak berharap banyak. Kalau sampai Mang Franco kong jadi apa-apa di sana karenanya ada penanganan, sedangkan semua cara di sini kita sobekeng, ya minta maaf terpaksa ini WA kita minta tolong si A si B si C, kita semua mesti posting supaya kita tidak ada beban bahwa kita segala cara kita lakukan. Kalau kok kita aparat atau kita pemerintah, kita mungkin semua tanggulangi jodoh gaji mau jemput pada dia. Kan begitu, orang mau cari jalan pintas begitu. Kok ini, tapi kita juga tidak bisa salahkan yang di daerah karena ada orang bahasa, Bu, kan laporan ibu ini kan sudah kami lanjutkan dan ini loh progresnya. Yang bagian sana itu sudah bukan tugas kami. Ya memang kita paham walaupun kadang kita marah-marah karena kita kecewa, tapi ya kita memahami mau bikin bagaimana Kang. Nah nanti tiba pada satu saat tiba-tiba ada yang telepon kita, dia bahasa begini, ini deh Ibu Maria Teramen. Oh iya, oh Bu, kita itu yang aparat yang selalu ibu, yang mana Kang? Ada yang rambu-rambu panjang begini. Kita bilang enggak, kita enggak ada tamang-tamang aparat yang rambu panjang begitu. Dia bilang kita kok ada mau perlu Pak Ibu soal Franco, tapi karena orang kita tidak kenal, kita agak hati-hati kita pikir siapa ini tuh, karena memang kita sendiri juga sudah diingatkan, Bu Maria ini kan mafia kok ini kerja-kerja begini, jadi kalau boleh Bu Maria harus hati-hati. Kita bilang sudah, memang secara fisik kita berhati-hati, cuman kita percaya Tuhan pasti lindungi kita karena ini kan barang benar tadi beken. Ya sudah akhirnya dia mengaku bahwa dia intel dari Kopassus, dia diperintah langsung dari pusat untuk tangani ini. Kita kayak kita awal juga curiga sejak kapan nih Kopassus urus-urus kasus begini, karena semenjak kita aktivis dari tahun 2000 enggak pernah kita bersentuhan dengan Kopassus. Tiba-tiba itu datang. Jadi biar bagaimana kita juga mencurigai balik dia ini, betul nih orang ini atau maksud apa ini? Akhirnya ketemu baca cerita, dia atur sampai mau komunikasi orang itu harus pakai sandi, tidak bisa tidak pakai sandi. Jadi kita lebih berasa penting sekali nih kegiatan. Jadi maksudnya kayak terlibat dalam kita merasa kayak terlibat dalam penyelamatan yang so luar biasa kan. Memang luar biasa juga katanya, cuman kali ini baru terlibat semacam ini jadi memang agak-agak surprise juga Pak kita. Dan memang dia yang kawal itu sampai pulang. Itu prosesnya bagaimana dia sampai akhirnya Franco boleh pulang? Jadi dia minta data lagi, jadi data yang awal Pak kita ini yang kita kasih juga pada dia. Ya kita pikir ya mungkin itu dong metode kerja. Dia terima, tapi dia minta sama lagi Pak Franco. Mana mulia? Data Franco kasih lagi tuh akhirnya dia percaya, oke Franco kamu begini, kamu terang di sana ya. Diarahkan. Jadi kebanyakan dia pandu. Jadi kita bilang begini, Franco, silakan ikuti oknum Kopassus ini pandu ngana, tapi ngana harus screenshot setiap percakapan kirim ke kakak. Jadi biar kita bisa pantau maksudnya
ini masuk akal ndak? Kalau ada yang mencurigakan Iya, juga. iya. Jadi sampai pada kemudian sudah berbagai upaya pun dia mau lakukan, sepertinya memang harus melapor. Nah, hal yang dari awal ini yang dia takuti, jangan melapor di apa KBRI ini, yang hotline KBRI, Kak jangan balapor situ, karena kalau balapor situ bahaya tuh orang, pasti perusahaan juga dapat tahu. Dapat tahu. Oh begitu? Iyo. Jadi makanya kenapa orang itu kebanyakan memilih lari daripada balapor, karena ini dia punya dia bilang banyak. Ya sudahlah. Mungkin memang ada kasus-kasus sebelumnya mungkin yang Ya itu orang yang meninggal dengar. kemarin kan juga karena menghubungi minta tolong itu mau keluar. Jadi sudah. Pas dia bilang begitu, jadi yang dari Kopassus ini bilang, sudah saya yang bikin laporan. Jadi dia yang bikin laporan ke sana. Sambil dia juga ada etase pertahanan, kita tidak terlalu paham sih apa DP bahasa etase pertahanan atau apa. Pokoknya dia komunikasi. Jadi si Franco komunikasinya dorang 3, kita cuma dapatnya dari WA-nya si Franco. Atau kadang kita tanya, "No, Pak, bagaimana?" Jadi biasanya kita kadang selalu lupa mau bawa komunikasi dengan ini Kopassus, dia bilang pakai sandi karena kita sudah terlalu semangat atau terlalu tegang. Pak, bagaimana perkembangan? Kadang dia cuma balas sandi. Oh iya kan. Selalu lupa mesti pakai sandi, pakai baret itu. Nah, baret. Nah, dari situ kemudian dia pandu, no. Jadi Franco, kamu tenang dulu, tunggu beberapa hari, nanti akan ada orang jemput. Nah, yang mau jemput kamu itu nanti dia akan pakai sandi. Jadi Franco tunggu, itu tak lewat lagi 2 minggu toh. 2 minggu. Baru tiba-tiba ada polisi datang. Polisinya lokal. Kamboja, Kamboja sana. Datang menjemput. Ah, ini Franco jadi bingung. Soalnya mau komunikasi ini dengan oknum Kopassus ini. Sepertinya Pak yang Intel ini juga sibuk tuh. Biasanya apa balas? Dia tanya Pak kita, "Kak Maria, ini ada polisi udah jemput Pak kita. Kok bagaimana ini?" "Hah? Siapa kok polisi yang jemput? Bukannya Apalagi polisi dari Kamboja jadi dia. Tapi waktu itu ternyata DP komunikasi so bagus, dari Intel Kopassus langsung bilang, "Bu Maria bilang ke Pak Franco, ini foto, yang ambil foto ini dia." Jadi orang ada posisi lagi ada bercerita di muka perusahaan, muka apartemen, ada yang ambil foto. Dia bilang, "Ya ambil foto ini orang Indonesia yang dari atas pertahanan ini, dang." Jadi bilang ke Pak Franco, tenang. Cuma biar bagaimana toh, tetap gugup karena yang jemput kok orang berbahasanya ndak ada itu yang mendampingi bahasa Indonesia. Waktu itu yang dari perusahaan yang ndak curiga Franco dapat Dorang jemput. curiga, bahkan dorang kejar tuh sampai di kantor polisi terdekat ini, dorang ikuti, kan dorang mau cari tahu siapa dia pulang, siapa yang balapor. Jadi Franco bahasanya kemungkinan saya punya orang tua yang balapor, soalnya kita kurang komunikasi itu selama ide orang tua. Karena kan manusia dorang kurang sampai begitu keluarga belum ada yang tahu. Baru DP istri. Nah, DP istri ini telepon kita. Ini rame pas DP keluar, DP, "Kak Maria, Franco kiapa so?" Kita bingung lagi mau jelaskan panjang lebar. Dia bilang, "Dek, ngana tenang aja dulu." Kan sempat masuk rumah sakit DP istri karena DP asam lambung jadi naik karena tegang dan kong dia juga kan enggak tahu tuh DP duduk masalah apa. Dia bilang, "Tenang aja, bantu doa aja karena kakak mau jelaskan di panjang lebar." Aduh, so bingung oleh kakak mau jelaskan karena kakak ini lagi fokus untuk baku-baku pandu. Jadi orang baku-baku pandu dengan dia jaga dia. Franco, kasih setiap titik monitor berhenti GPS nih kong kirim kemari supaya kan orang pantau di mana ngapain posisi terakhir. Dan ya pada saat dia sudah di kantor polisi mau komunikasi, orang perusahaan masih ada di situ. Kong kita bilang, "Dek, coba ngana minta ke polisi, bilang ngana dampingi translator toh dari Indonesia. Cari-cari ndak ada, pakai orang Malaysia." Mereka bilang, "Sudah aja minimal ada dan sedikit ngana mengerti daripada di Malaysia." Masalahnya orang ini polisi di sana bisa bahasa Inggris. Iya, sulit Kang. Jadi kita bilang, so rame susah komunikasi. Di situ dia satu malam. Nah, di kantor polisi yang semacam kalau di sini polsek, itu dia ketemu dengan orang Aceh itu. Orang Aceh di situ. Orang saya bilang, "Aduh, orang dikasih ini seberapa bulan enggak tak pulang." Karena orangnya enggak ada orang pe identitas, orang pe handphone semua di perusahaan. Ditahan kan. Kuning tahu orang mau pulang. Jadi kemarin sempat minta tolong juga sama Pak Intel Kopassus ini, minta tolong akan kasih yang bagaimana dia cara komunikasi orang itu. Karena itu satu kan memang dipotong DP tangan karena jatuh dari gedung kong patah karena mau berusaha keluar dari itu perusahaan. Karena orang dipukul pakai batang besi. Itu dua memang DP biru-biru dengan apa itu seberapa bulan masih batang ada pun sampai badan. Sampai Franco bilang, "Aduh Kak,
Kang main untung juga kita ndak mengalami Untungnya itu nggak sampai begitu. begitu. Ndak sampai. Dia bilang iyo karena orang belum dapat yang kasih bocor. Coba ngana kurang dong tembak lagi ditampang ngana bukan cuma Iya. pukul. Menghilangkan bukti Iyo, mungkin. karena memang rawan sekali membocorkan orang data-data itu. Jadi waktu akhirnya bisa pulang itu pakai biaya sendiri atau Iyo, bagaimana? jadi semenjak dari situ di kantor polisi itu dia tertahan 1 hari 1 malam juga dia ndak makan. Karena polisi bilang ada doi ada makanan. No ceritanya Waktu itu dia dia ini ndak ada doi. apa-apa. Ndak ada doi sama sekali. Kemudian dia setelah itu dipindah ke sekelas kalau di sini Kompolres. Nah, pindah lagi di situ. Di situ ndak ada apa makan lagi dia. Bayangkan dia cuma jaga makan-makan ini obat mah no. Kong kalau umpama tapi rupa dia semua tapindah semacam ke Polda begitu. Ada katanya tuh polisi satu yang berbaik hati dan kong kasih makan kasih apa dia. Kalau tuh berapa hari memang kong dah kasih makan itu dia dorang kasih makan cuma 1 hari no. Jadi dia makan itu 1 hari ini dia simpan untuk for besok dan jadi bahagi 2 untuk besok. Sampai di Polda situ, itu baru sedikit bagus karena komunikasinya dengan bagian KBRI ada. Jadi dorang antar makan 1 kali antar untuk 2 kali makan. So mulai ada Itu di situ. so ada yang mendampingi atau bagaimana? Cuma Mendampingi ndak ada, ndak cuma ada? datang antar makan. Oh. Jadi semua proses dia jalani sendiri. Ndak ada pendampingan dari pemerintah dan atau dari bagian imigrasi atau bagian apa KBRI ndak KBRI ada. ndak ada. Memang fix dia bikin sendiri. Padahal dia itu dikeluarkan itu kan berdasarkan laporan dari hotline KBRI ini sebenarnya. Nah, ketika keluar dari Polda itu, dia bilang semua pindah dia di imigrasi. Ternyata di imigrasi itu di penjara imigrasi kok. Di penjara dia. Di penjara ya. Ada video. Di situ ada kurang lebih 39 orang apa 40 orang begitu dah. Baku susung di petak-petaknya cuma. Jadi mau tidur saja baku antri. Siapa yang tidur siang duduk kalau malam, yang malam yang siang ndak tidur, malam no tidur, baku ganti begitu karena DP orang pesempit-sempit kongsonya ada ada video. Jadi orang itu kata beberapa bulan juga no di situ. Ada yang 9 bulan. Iya, mendekati begitu. Sampai ada yang sumpah gantung diri karena stres mau pulang ya mau tak pulang. Ndak ada kejelasan dan ndak ada panduan jelas untuk orang mau bikin apa. Nah, pada saat Franco datang di situ, kong dia bilang kirim ke orang ke Pak yang dari Kopassus ini, Pak, coba lihat kita begini. Dia kirim juga gitu. Jadi kita minta Pak Kopassus, kalau boleh kasih pulang just kalian kasih yang dorang. Urus akan just 1 kali. Sudah bulan-bulan lagi kong terbiar. Jadi semenjak Franco itu sampai situ dari Kopassus mungkin urus sampai di etase pertahanan atau apa itu. Ada orang bertahap dipulangkan ya Franco dan tim ini yang terakhir itu pun pulang nanti beberapa kali juga. Jadi waktu itu orang tanya ke bagian imigrasi Indonesia, Bu, bagaimana kepulangan kita sesuai dengan jadwal yang orang ibu kasih ini orang so lewat cuma 30 hari orang ini so lewat 40 hari. Kalau dia bilang tanya kata ke bagian Kamboja. Ditanya Pak Kamboja bilang itu kan kewenangan dari KBRI bukan. Jadi dia bilang bagaimana kan ditolak-tolak ini kesana kemari. Kok harap-harap dong yang orang pikir orang sudah ditanggulangi begitu kan berarti mau pulang pemerintah yang tanggung. Ndak tanggung sendiri. Itu Franco juga selama itu makan juga tanggung sendiri. Ndak ada yang mau bilang mau ditanggung. Iya, kalaupun mau dikasih makan ya nah kayak dompet makanan di sana juga kan cuma makanan-makanan yang di sini ndak bisa makan kayak muslim apa. Di sana kan dompet makan hari-hari itu DP ikan-ikan kalau ndak makan itu ndak makan. Jadi mau tidak mau makan. Kalau mau suka mandiri ya anggaran sendiri no. Tapi kita bilang ya sudahlah, so resiko itu. Cuma tuh yang mau pulang kemari dan tiket. Akhirnya sampai di sana Franco DP teman kasih pinjam. Nah, pinjam jodoi, kita belikan tiket nanti ngana ganti kalau masuk kerja. Sampai di Jakarta, tapi biarlah dia 2 minggu. Mau pulang kemari mau pakai apa? Memang ada sama sekali karena jadi waktu itu kita pergi pakai set intel. Minta tolong kasih yang seumur-umur kapan kita jaga baba minta tolong begini? Baru sekarang. Karena masalahnya nih Franco ini juga bahaya di Jakarta.
Ini dorang pe orang-orang ida mondar mandir di Jakarta kong Franco di sana kong kaget dong semula nyiapkan lagi dia. Ya orang sih berpikir so begitu no, karena kan ceritanya dia ini memang so melawan ini dorang pe sistem ini. Bocorkan data apa segala macam. Jadi Pak Kasat waktu itu bantu keuangan, kemudian dari tiket. Jadi tiket so Pak dari Kopassus no, dia bilang sudah orang baku bantu jo Pak Franco so cepat pulang. Ya sudah no, pulang. Jadi kalau mau bilang ada bantuan dari negara, enggak ada bantuan. Padahal itu saya minta tolong lewat hotline KBRI. Makanya kita kemarin kita dapat data rapat koordinasi soal TPPO itu yang di kantor gubernur. Kita baca DP hasil laporan. Weh, luar biasa juga ini. Tapi kasus yang seperti Franco alami yang real begitu, karena ada sangat jarang kasus TPPO itu memang korban langsung yang buka suara bicara kemudian memberikan data. Nah, ini kita baru Franco toh, dan ketika Franco berani enggak ada data. Dan itu pun kita kemarin diserang habis-habisan. Oh, ngana kok karena begini, karena mau baca caleg, karena begini. Padahal jauh sebelum kita juga berdaftar caleg, ini barang kita so urus. Cuma memang DP ending nanti sekarang. Jadi kita bilang, kenapa kasus-kasus seperti ini malah kurang diperhatikan? Kayak cuma seperti panggil, kemudian justru yang dibahas bukan yang real fakta seperti yang dialami Franco. Ini. Jadi memang kalau Ibu Maria ini karena tadi ya sebenarnya Franco tidak kenal, tapi karena memang aktivitasnya Ibu Maria ini mungkin dia lihat karena berteman di FB, aktivitas jadi aktivis ya, karena memang juga sudah cukup dikenal, bantu-bantu orang, akhirnya lewat orang-orang yang dibantu juga bilang kalau perlu bantuan ke Ibu Maria. Sebenarnya yang jadi dorongan sampai Ibu Maria itu mau bantu, kebanyakan orang-orang ini kan Ibu Maria tidak kenal. Emang tidak kenal no. Kalaupun yang kita bantu kita kenal, kalau mau 25% yang kita kenal, lebih banyak yang kita tidak kenal. Ya kalau untuk motivasi sih pertama kita sudah mengalami bagaimana jadi orang biasa kemudian dipersulit dalam berbagai hal, tidak bisa melawan. Kita memilih untuk jalan melawan sebenarnya. Jadi contoh ketika kita mulai dari dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang sepertinya kurang pungli-pungli di depan mata. Mungkin orang baru mulai juga TPT saja yang berani bapungli tadi. Tapi dulu ketika kita bikin surat keterangan minta ini, kita lawan begitu. Biar baribut atau apa. Artinya ketika orang melawan, orang juga akan berikut. Ketika orang datang, jangan dia baribut sebentar. Begitu di bagian puskesmas, berapa kali tuh puskesmas kita bikin laporan, berapa kali juga oknum-oknum aparat toh kita juga bikin laporan karena bawa pungli, dan kita lihat langsung memang begitu. Dan ya puji Tuhan, makanya kita bilang kita punya andil begitu untuk ada hal-hal tertentu yang berhenti dan orang pungli karena kita berani melawan. Dulu kita rasa dan bagaimana ndak melawan, bukan tak kurang tuh dorang pemodel begitu, dorang pemodel baba pungli malah lebih jadi. Tapi ketika orang berani melawan, pasti dorang akan berhenti dengan sendirinya. Begitu juga dengan ketika orang lihat tuh orang sana ada jabatan, ada pangkat apa sih, minta tolong kok orang ada kasus begini, aduh kasihan kita kok ada waktu begini. Jadi kita berpikir bahwa kita biar orang biasa boleh kita bantu orang. Yang penting kok orang ada niat, tidak perlu ada orang mau bayar, tidak perlu ada orang mau intinya orang ada niat mau bantu orang, pasti Tuhan akan buka DP jalan keluar. Dan puji Tuhan sampai detik ini baru ada beberapa kasus yang memang tidak mampu kita selesaikan karena memang mungkin bukan kita kelas sampai di situ, tapi minimal kita coba masuk. Tidak bisa, kita tidak akan berani juga, atau kita tidak akan egois untuk mesti harus selesai, tapi yang paling banyak selesai walaupun itu berat tetap selesai. Tetap coba untuk bantu terus ya. Mungkin ada keterbatasan begitu dan sampai ada yang kasus belum selesai. Iya, karena kan kebanyakan yang kita bantu kalau rupa Franco ini kasus kemanusiaan, jadi aparat pemerintah mau membantu karena juga masalah kemanusiaan. Tapi kalau masalah-masalah contoh soal kebijakan, soal aturan, soal apa, kong setengah DP pimpinan-pimpinan paling besar kadang mentok-mentok di situ orang. Kalau cuma DP anak buah yang main, orang main ke pimpinan, selesai. Tapi kalau pimpinan yang main, mau pergi di mana lagi? Jadi biasanya kita ya sudah, yang penting tahu, berikut lengoni kan. Pasti kita cuma bikin begitu. Ya, kalau karena
sering bantu begitu, jadi aktivis berani menyuarakan. Nah, Ibu Maria ini kan terkenal vokal, dan kalau ada memang ketidakadilan pasti melawan. Ada ndak eh, orang-orang yang misalkan kurang senang terus ada ancaman kah begitu? Kalau soal ancaman dan kurang senang memang banyak, sangat banyak sebenarnya. Cuman rupa kita bilang itu lebih bagus di lembaga, no. Akhirnya kan lembaga itu ndak selamanya di situ dorang, pasti akan pindah. Nah, itu rupa kita bilang tergantung semua dari kebijakan pimpinan. Kadang ada pimpinan yang memang egois, sosalan mau mengaku dan tidak mau berubah, tapi ada lain sangat bagus dan pada akhirnya orang bisa komunikasi begitu. Mungkin kita toh aktivis yang masih aktif bergerak kemudian membuka ruang untuk komunikasi dengan aparat, memang cuman kita. Kadang teman-teman dia bilang, "Ih, ngana tahu kok dorang begitu-begitu ngana mau komunikasi." Kita bilang jangan, karena tidak selamanya dorang begitu, tergantung pimpinan kebijakan. Dan kita belajar pengalaman contoh soal Pulau Bangka, toh akhirnya orang bisa komunikasi, bisa ada hal-hal yang orang tidak bisa satu, tapi ada hal-hal yang bisa orang sejalan. Dan puji Tuhan sampai detik ini kita tidak pernah rasa bagaimana aparat bikin kekerasan, atau kita tidak pernah rasa ditahan di penjara, tidak pernah rasa, karena ya selama orang mau diduduk dan diskusi pasti ada jalan keluar untuk Pasti ada setiap jalan masalah. keluar. Nah, tadi kan Ibu Maria sempat bilang mau maju pemilihan legislatif DPRD Minut, betul ya Bu? Betul. Nah, itu kan memang ini memang baru pertama kan mau coba maju jadi di pileg. Itu alasannya kenapa? Apakah jadi aktivis saja tidak cukup untuk bantu masyarakat atau bagaimana? Betul. DP tidak cukup begini. Ketika orang pergi di kantor dewan, toh sampai di sana lalar biru jaga terima pat orang. Ketika orang tanya, "Mana anggota dewan ini orang bawa aspirasi?" "Oh, ibu belum telepon dulu dengan dorang. Mesti bikin janji kok ibu." Bayangkan ini anggota dewan orang dah pilih, kong begitu dan model. Makanya ketika ada kita teman-teman, ada berapa anggota dewan? Ih, Maria kok sebagai calon anggota dewan. Kalau ngoni kok jadi anggota dewan ada gunanya, tidak mungkin kita bacalon. Karena kita pun mendaftar, so di detik-detik mau tutup kok ada pendaftaran kong kita berdaftar. Itu pun disupport kata no, karena orang pun ada pembicaraan-pembicaraan, tidak serta-merta juga kita langsung masuk begitu. Ada juga pembicaraan yang harus DP inti dorang tidak bisa intervensi kita pun juga ya mau tidak mau harus patuhi juga no aturan-aturan yang ada di partai contohnya toh. Tidak selamanya juga kita menerapkan kita pakai egoisnya, karena sudah sistem. Tapi yang sistem seperti apa dulu orang masih boleh komunikasikan no itu, dan sampai sekarang masih aman. Oke. Nah, mungkin menutup torang bincang-bincang karena terbatas oleh waktu, kurang lebih 30 menit ada rasa. Soal kasus ini, Dang. Mungkin memang Franco ini salah satu kasus. Masih banyak kasus yang sama terjadi, bahkan di Kamboja juga hal yang sama. Banyak. Nah, mungkin ada saran atau pesan-pesan khusus dari Ibu Maria terkait solusi atau bagaimana sebaiknya pemerintah menangani kasus-kasus seperti ini agar supaya nyandak semakin banyak korban lagi yang terperangkap di situasi yang seperti itu. Kemarin kita suka saya masukkan sebenarnya ke pihak kepolisian, khususnya ada di Solo, di Minut contohnya, kita sampaikan bahwa Pak, coba tolong, memang secara kepolisian sendiri sudah selalu menghimbau, sudah ada yang menghimbau. Tapi masalahnya sampai ndak ini ke basis terendah masyarakat. Toh, kalau masih banyak yang pergi berarti ndak sampai dong pesan itu. Ndak teredukasi. Nah, jadi kita bilang begini. Coba Kapolres itu duduk bersama dengan bupati, kemudian bupati itu lewat kebijakan itu harus menginstruksikan camat, hukum tua. Jadi manfaatkan momen-momen contoh duka, nikah, hari ulang tahun gereja, itu selalu diingat-ingatkan kepada masyarakat. Jangan itu duka cuma jadi dorang pe ajang baku mendukung salah satu partai bacalon toh. Lebih baik tuh hal-hal begini tuh yang selalu diingat-ingatkan kepada masyarakat, karena di situ momen orangnya ndak pikobong, ada kumpul di duka, kesempatan bicara. Kalau polisi mau umumkan cuma di jalan, cuma di tempat-tempat ramai, mana tuh orang di kobong mau dengar. Tapi kalau di duka atau di gereja kan selalu dorang ada. Itu selalu dihimbau, karena kita bilang biarlah dorang bapak pi anggaran mau habis bikin-bikin satgas mau dola-dola orang. Kalau dorang tidak punya kesadaran dari bawah, dari bentuk keluarga sendiri, susah dari pencegahan. Tapi kalau himbauan itu dari gereja, keluarga dapat tahu, dari duka segala macam,
Nah dengan sendirinya kan kalau keluarga sudah mau mana mana. So mulai dari keluarga sendiri kemudian membatasi dan mengontrol supaya barang-barang itu dicegah. Kemudian untuk eh, dinas tenaga kerja ini sepertinya memang masih kurang proaktif. Kenapa? Belum ada Bayangkan 1 tahun itu lulusan SMA itu berapa banyak? Belum tentu semua boleh mau kuliah toh. Nah diakomodir enggak ada orang itu, paling nyanda. Dan banyak nyanda memang karena kita sendiri sok mengalami itu. Jadi mau cari pekerjaan secara otodidak, secara mandiri, ini yang akhirnya tidak terawasi, no, sampai keberadaan mau cari di mana. Kemudian so ada, mari kerja di Papua sana kok jaga-jaga toko di mana? So di Papua sana yang mau jaga, orang sendiri so tahu kerja-kerja itu. Tapi anak-anak yang baru lulus SMA tahu ndak informasi itu? Kan nggak tahu dorang. Jadi kalau boleh ya kan semua dinas-dinas ini ada anggaran. Masih dari SMA contohnya sebelum lulus ini dinas tenaga kerja ini sudah mulai masuk ini dan mulai jaga himbau-himbau sebenarnya. Lewat kepala sekolah kerjasama. Apa susahnya sih dalam 1 tahun 1 kali bikin kegiatan bersama dengan sekolah. Tapi jangan terlalu banyak sekolah dikumpul kayak satu kabupaten begitu. Air Madidi sendiri lah atau datanglah langsung di sekolah-sekolah supaya itu pemberitaan dan atau informasi orang dapat itu memang full. Kalau terlalu banyak, terlalu ramai juga soalnya tidak konsen anak-anak. Apalagi anak-anak remaja begitu toh, tidak akan konsen betul orang mau dengar informasi. Beda ketika datang di kelas, disampaikan nanti kalau ngoni lulus, kong ada tawaran kerja sekian atau ini itu jangan dipercaya, cross check. Atau kalau boleh datang langsung ke dinas tenaga kerja, kong tanya lagi pastikan lagi bahwa apakah ini jalur benar atau tidak benar. Oke. Baik, jadi sekian bincang-bincang kita untuk saat ini. Terima kasih buat Ibu Maria Taramen sudah meluangkan waktu, sudah sharing cerita mengenai kasus yang sempat meresahkan memang ya untuk kita semua. Tapi tentunya biarlah bincang-bincang kita hari ini boleh jadi inspirasi, boleh tentunya mengedukasi juga seluruh masyarakat yang menyaksikan tentunya agar supaya berhati-hati terhadap perdagangan orang. Kasus-kasus seperti ini memang awalnya menggiurkan, menawarkan hal-hal yang pasti menarik, namun ternyata menjerumuskan, bahkan sulit untuk keluar dari sana. Untuk itu Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita untuk saat ini. Nantikan Tribun Podcast lainnya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa. Okay.